Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di dalam kasih Tuhan kita dipertemukan pada saat ini hari Minggu 16 Agustus 2020 di dalam ibadah online Sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai. Baiklah, kita akan memulai peribadahan kita dan saat teduh bagi kita. Saya jemput Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pentahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilakan duduk kembali. Menyambut awal peribadahan kita ini, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 336. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan juga baitnya yang keempat. Kini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan juga petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan kita. Berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
Kini kita masuk di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur selalu Bapa yang sungguh teramat baik, karena boleh dilawat dengan kasih setiamu itu untuk boleh beribadah bersama-sama dengan orang yang kami kasihi. Dan secara khusus dalam ibadah online sidang jemaatmu GKI Immanuel Kumai. Biarlah senantiasa pula roh Tuhan yang sangat kudus bernyala-nyala menguasai bahkan memberkati kami. Dan tak lepas dari ucapan syukur kami pula, kami senantiasa penuh sukacita karena sebentar lagi kami akan boleh membaca firman-Mu sesuai dengan amanat Nas GKE. Biarlah Tuhan tuntun kuasai kami keluarga lepas keluarga, agar boleh dan tentu saja berhikmat di dalam terang kasih setia firman Tuhan itu. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita sesuai dengan amanat Nas GKI itu terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 45 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dengan judul perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua umat yang mengaku percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 383, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Kini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita di dalam perenungan firman Tuhan. Dan sesuai dengan amanat Nas GKI, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami memerlukan Roh-Mu yang sangat kudus, supaya memberikan kami pemahaman pengertian akan sabda-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan. Dan seturut itu pula memampukan kami untuk boleh berhikmat dan melakukannya. Datanglah Roh yang sangat baik, Roh Tuhan yang sangat kudus. Penuhilah tempat kami, penuhilah pemahaman kami, supaya keluarga lepas keluarga, secara khusus sidang Jemaat GKI Immanuel Kumai, boleh melakukannya, menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, berbuahkan tentu saja berkat penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi,
ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kita dipertemukan ataupun diperjumpakan di dalam ibadah online ini satu dengan yang lainnya, dan terlebih lagi telah diikat dengan begitu mesra dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sepintas membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini, ya, khususnya Matius 15 ayat 21 hingga 28 ini, kita akan merasa, kok Tuhan Yesus gitu amat ya? Kok tega ngomong kasar kepada ibu-ibu yang meminta tolong kepadanya? Nah, memang ya sepintas demikian. Tetapi jika kita perhatikan, ada sejumlah hal menarik yang dapat kita lihat dalam peristiwa, ya, secara khusus konteks Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 ini. Nah, peristiwa ini dimulai ketika Yesus pergi untuk menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 21 mengisahkannya kepada kita. Nah, di mana daerah Tirus dan Sidon ini sebenarnya bukan termasuk daerah orang Yahudi. Nah, yang menjadi menarik adalah mengapa Yesus menyingkir ke sana. Nah, ada banyak pendapat, tetapi saya melihat ada dua kemungkinan utama, yaitu untuk menyingkir dari para imam-imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi yang mencoba membunuhnya. Karena memang pada saat itu ya belum saatnya Yesus mati. Nah, atau memang karena Yesus ingin pergi menyendiri. Nah, hal ini terutama dilakukan Yesus untuk mengambil waktu bersekutu tentu saja dengan Bapanya. Atau juga untuk menjauhi orang-orang Yahudi yang mencoba menjadikannya sebagai raja duniawi. Nah, saat di daerah tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, seperti yang dikisahkan dalam ayat 22, datanglah seorang perempuan asli Kanaan yang berseru-seru meminta Tuhan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang pada saat itu sedang kerasukan setan. Nah, herannya Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab permintaan perempuan Kanaan tersebut. Padahal kita mengenal Yesus itu sebagai orang yang ramah, yang tidak segan-segan menolong orang yang meminta tolong kepadanya. Nah, justru memang dengan diamnya Tuhan Yesus, murid-murid datang kepada Yesus karena memang mereka merasa terganggu dengan teriakan-teriakan perempuan Kanaan tersebut. Ayat 23 mengisahkannya kepada kita. Nah, kemudian barulah setelah itu Yesus pun menjawab perempuan Kanaan tersebut dalam ayat 24. Yesus katakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana jika kita berdoa ya kepada Tuhan, nah kemudian dijawab Tuhan dengan perkataan seperti itu. Nah, kita mungkin akan putus asa dan tentu saja menyerah. Tetapi kita melihat tidak demikian halnya dengan perempuan Kanaan ini. Ia justru mendekat dan juga menyembah Tuhan serta berkata di dalam ayat 25, "Tuhan, tolonglah aku." Bahkan juga boleh kita lihat dalam ayat yang sama, ayat paralel ya di dalam kitab Markus. Dikatakan bahwa perempuan tersebut datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Markus 7 ayat 25.
Nah, ucapan Yesus yang selanjutnya justru lebih keras menyindir perempuan Kanaan tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yaitu yang terdapat dalam ayat 26. Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa bangsa Israel ini adalah anak-anak dan bangsa di luar Israel ini merupakan anjing. Nah, bukankah perkataan tersebut adalah hal yang kasar? Bahkan bagi kita yang hidup di zaman ini. Nah, saya tidak tahu mengapa Tuhan Yesus sampai mengatakan hal tersebut. Apakah hanya untuk menguji iman dari perempuan Kanaan tersebut atau memang ada alasan yang lainnya? Namun Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik apa jawaban perempuan Kanaan tersebut. Ya. Ia tidak membantah Tuhan tetapi berkata dalam ayat 27a, ya, ia katakan, benar Tuhan. Nah, ia memposisikan dirinya sebagai anjing yang sebenarnya tidak layak menerima mujizat dari Tuhan. Tetapi perempuan Kanaan tersebut melanjutkan bahwa walaupun ia sebenarnya tidak layak, sebenarnya ia tidak meminta remah-remah atau sisa yang jatuh dari meja tuan dan anak-anak tersebut. Ayat 27b menjelaskannya kepada kita. Nah, ia tidak membantah Tuhan tetapi tetap meminta jatah dari Tuhan Yesus. Walaupun memang mungkin jatah yang diberikan itu hanya sisa-sisa, tetapi perempuan Kanaan tersebut yakin bahwa sisa-sisa dari Tuhan Yesus pun sudah teramat cukup bagi dirinya. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa memang akhirnya Tuhan Yesus pun memuji iman dari perempuan Kanaan tersebut dan berkata dalam ayat 28, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan saat itulah anaknya juga langsung sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman seperti inilah yang Tuhan ingin. Tuhan tidak memandang apapun latar belakang kita, suku bangsa kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Tuhan melihat iman kita. Nah, yang penting adalah seberapa besar kita memiliki iman kepada Tuhan. Nah, mungkin saja Tuhan seakan-akan seperti mengulur waktu untuk menolong kita. Tetapi ketika kita tetap beriman dan tidak menyerah, maka tidak akan ada hal yang mustahil untuk terjadi. Nah, sudahkah kita memiliki iman dan keteguhan seperti perempuan Kanaan tersebut, sehingga dia pun mendapatkan keselamatan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terpenting adalah kita tahu dan sadar semua umat manusia telah berjumpa dan mengenal Yesus. Nah, semestinya memang bersungguh-sungguh dalam menerima anugerah Tuhan itu, keselamatan Tuhan. Nah, tak masalah memang apakah itu hanya bagian dari sisa bangsa Israel sekalipun. Ya, seperti nats bacaan kita, ya, bukankah perempuan Kanaan telah membuktikan kesungguhannya? Nah, sekarang saatnya respon anugerah keselamatan itu ditunjukkan dengan mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan, selamat menerima anugerah keselamatan itu, dan persembahkanlah hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, keluarga kami, sehingga kami pun boleh belajar dari keyakinan iman percaya yang dimiliki seorang perempuan Kanaan. Ia tidak gentar, ia tidak putus asa, bahkan ia senantiasa berserah sepenuhnya hanya kepada kuasa hadirat Allah itu, sehingga Allah pun terpesona, memberkati dan menguasainya. Kiranya kami pun boleh memiliki iman layaknya seperti seorang perempuan Kanaan di tengah badai kehidupan yang senantiasa menghadang ataupun menimpa kami. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan,
Biarlah di tengah kesempatan baik seperti ini firman-Mu terus diperdengarkan, menguatkan kami, sehingga memberikan kami semangat untuk tetap menjalani hidup ini seturut dengan kuasa kasih setia Tuhan itu. Tiada yang mustahil bagimu, dan tidak sia-sia ketika kami tetap seturut dengan kehendak Allah. Keselamatan sejati dan yang hakiki itu akan kami nikmati dan peroleh. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Pada saat ini juga kami bersyukur bahwasanya Engkau pula boleh memberkati kehidupan seluruh bangsa Indonesia, karena pada tanggal 17 Agustus kami akan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Biarlah damai sejahtera Tuhan tetap dapat terus dinyatakan di bumi Indonesia ini. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan juga yang kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan juga kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Allah. Berkatilah alam Indonesia yang subur dan sangat indah ini, dan terlebih lagi hindari kami dari bencana alam. Meskipun begitu ada kami jumpai bencana demi bencana alam, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkan juga kami dari hama yang merusakkan tanaman para petani. Jauhkan juga rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat kami. Secara khusus COVID-19 yang masih saja mewabah dan menakutkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah pelindung bangsa kami. Persatukanlah rakyat kami, hindarkan kami dari perpecahan, dan terlebih lagi dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun, Engkau boleh menyatukan energi bangsa ini menjadi satu kekuatan yang besar untuk membangun kehidupan bangsa kami dari kemiskinan, sehingga Engkau pula tidak membiarkan bangsa ini disesatkan dengan kuasa iblis ataupun setan. Diberkatilah kehidupan kami di seluruh penjuru bumi Indonesia ini. Bapa yang sungguh teramat baik, kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Biarlah apapun yang kami kerjakan, itu semuanya berdampak di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang kami puji, sembah, muliakan. Untuk keluarga kami, untuk apapun yang senantiasa kami kerjakan, kami dimampukan untuk bersyukur senantiasa selalu. Kami dimampukan untuk selalu mengimani bahkan mengingat kebaikan kasih setia Tuhan. Kami dimampukan pula berbelas kasih, saling memberi, dan terlebih lagi mendukung satu dengan yang lainnya. Bagi mereka yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan, bahkan pulihkan sakit penyakit mereka, sehingga bolehlah beraktivitas seperti sedia kala. Untuk anak-anak kami yang terkasih yang pada saat ini menjalani masa-masa pendidikan mereka, jangan biarkan mereka stres menghadapi masa-masa sekolah mereka dengan sistem yang senantiasa sudah beberapa bulan ini mereka geluti, yaitu sistem yang saling berjauhan, tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tetapi mampukan mereka melalui sistem yang saling berjauhan ini pula mensyukuri bahwasanya semuanya boleh mendatangkan kebaikan di tengah kehidupan mereka. Berkati Bapak Ibu Guru, berkati pula orang tua yang senantiasa mensupport bahkan mendukung kehidupan anak-anak terkasih. Bapak yang sungguh teramat baik, kami juga serahkan kehidupan bahkan kebahagiaan mereka yang pada saat ini berbahagia
telah menerima kasih Tuhan berupa pertambahan umur yang Engkau nyatakan bagi mereka. Biarlah dalam sukacita kebahagiaan yang mereka rasakan, tetap mengandalkan kasih setia Tuhan. Masa depan yang indah Engkau rangkaikan, Engkau nyatakan bagi mereka dengan penuh kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, begitu banyak permohonan kami, bahkan senantiasa kami percaya, kami imani, Engkau mengetahui semua apapun yang kami minta, Engkau mengetahui apapun yang kami pergumulkan. Dan biarlah dengan iman percaya kami tidak jemu-jemu meminta memohon kepadamu, karena Engkau akan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, dan mengabulkan segala permohonan kami tepat pada waktunya, tentu saja seturut dengan kehendak kasih setiamu itu. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita, itu terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Segala pemberian yang baik berasal daripadamu, oleh sebab itu mendatangkan sukacita kebahagiaan teramat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan syukur kami. Biarlah senantiasa Engkau berkati dan terlebih lagi boleh dipakai, dikelola di dalam kehidupan sidang Jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 346, bait pertama hingga baitnya yang kedua.
kita akan menerima berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.